Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sari Ekowati Hadi, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking dan teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang lunturnya budaya Indonesia di kalangan remaja. Seperti yang sudah kita ketahui, semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi apa saja dapat dengan mudah dapat masuk ke dalam negeri dan keluar negeri termasuk di Indonesia. Dan juga seiring waktu perkembangan teknologi itu, semakin lama membuat pudarnya semangat putra-putri bangsa Indonesia untuk melestarikan budaya daerahnya sendiri. Saat ini mereka lebih tertarik dengan budaya barat daripada budaya bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini, budaya asing dapat dengan mudahnya masuk ke negara kita melalui media sosial, majalah, dan sebagainya. Sehingga mereka lebih tertarik dengan budaya asing dan juga tertarik untuk mempelajarinya. Dari masalah ini semua, yang mendasarinya adalah arus globalisasi yang tak bisa dibendung lagi. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Bangsa Indonesia menganut adat budaya timur. Seharusnya kita bisa memilih dan menerima budaya apa saja yang baik dan yang kurang baik. Tetapi pada zaman ini, budaya barat hampir menguasai anak muda. Contohnya cara berpakaian anak muda zaman sekarang. Sebagian dari remaja putri lebih suka mengikuti cara berpakaiannya. Dan mereka juga tidak merasa malu bahkan dengan bangganya melakukan hal itu. Apakah mereka tidak merasa kedinginan dengan cara berpakaian seperti itu? Dan apa mungkin di Indonesia cuacanya terlalu panas sehingga mereka harus memakai pakaian seperti itu? Hal seperti itulah dapat menandakan bahwa mereka juga tidak malu mengumbar auratnya dan merasa dengan berpakaian model tersebut mereka terlihat lebih menarik dan lebih fashionable. Tetapi bagi orang yang mengerti tentang budaya dan norma agama, mereka justru akan merasa malu karena perbuatan tersebut dinilai sangat kurang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Memang, pengaruh kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tidak bisa dihindari, tetapi kita juga harus benar-benar pandai dalam memilih budaya yang baik serta kebiasaan yang baik pula dan tidak bertentangan dengan norma agama. Apakah kita masih tidak ingin mengenali budaya kita sendiri? Bukankah kita seharusnya bangga dengan budaya yang kita miliki? Bahkan saat ini banyak wisatawan asing yang datang bukan hanya untuk mengunjungi negara Indonesia atau melihat kebudayaannya, tetapi mereka juga mempelajari bagaimana kebudayaan Indonesia. Jadi kenapa kita tidak ingin melestarikannya? Melestarikan budaya juga bertujuan agar kebudayaan kita tidak punah dan selalu dikenal oleh negara asing, serta bermanfaat juga karena bisa menambah wawasan mengenai negara kita lebih jauh dan dapat menambah wawasan tentang budaya-budaya di negara kita yang terdapat di daerah lain. Dan saat ini banyak kebudayaan Indonesia yang sudah diklaim sebagai warisan budaya asing. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjaga budaya-budaya Indonesia tersebut dengan cara selalu membanggakan budaya-budaya Indonesia, melestarikan dan selalu membawa nama baik budaya Indonesia ke mata dunia. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada negara-negara lain yang ingin menguasai dan mengatur kebudayaan Indonesia. Saya berharap generasi zaman sekarang dapat mengenal dan mempelajari budaya yang ada di negara Indonesia, karena banyak negara-negara asing mulai mempelajari budaya di Indonesia, karena menurut mereka budaya Indonesia terlihat unik dan menjadi daya tarik wisatawan asing. Maka dari itu kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia harus lebih peduli tentang budaya kita di negara ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.